Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan ngaji bareng online pagi hari bersama dengan IKADI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita patut bersyukur sekali lagi karena Allah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bermajelis secara virtual pagi hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Pagi hari ini kita akan belajar bersama kajian hadis Rasulullah SAW bersama dengan Ustadz Ahmad Dahlan. Kalau sebelumnya kita dibersamai Ustadz Endri Nugraha Laksana, nanti kita akan selang-seling ya Ibu dan Bapak sekalian. Eh, untuk materi hadis, insya Allah nanti kita akan rutin mengkaji bersama dengan Ustadz Ahmad Dahlan. Lalu untuk kajian keislaman nanti insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Endri Nugraha Laksana. Nah sekali lagi pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang hadis Rasulullah SAW. Dimulai dari hadis pertama, nanti kita akan lanjutkan di hadis-hadis berikutnya. Baik, pagi hari ini Alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Ahmad Dahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu nih. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita persilahkan kepada Ustadz Ahmad Dahlan dan mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, diharapkan untuk kebagi yang on cam, mohon bisa memilih tempat yang di belakangnya ada dinding atau tempat yang lebih tertutup karena biar nanti tidak mengganggu kalau sekiranya ada di antara anggota keluarga yang lalu lalang. Nah, sekali lagi mari kita awali kajian kita pagi hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, monggo dipersilakan Ustadz Ahmad Dahlan untuk memulai kajian kita pagi hari ini. Ya, matur nuwun Pak Dwi Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu ini walaupun secara virtual. Insya Allah kita akan bersama mengkaji mengenai hadis-hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini cukup terkenal di kalangan umat Islam. Barangkali kalau orang yang mempunyai concern masalah agama, tidak ada yang tidak tahu barangkali. Semua orang tahu ada kitab namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al-Arba'in sendiri artinya adalah 40 ya. Dan An-Nawawiyah ini nisbah kepada penulisnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya judulnya bukan Al-Arba'in An-Nawawiyah sebagaimana yang kita kenal, ada judulnya sendiri yang dibuat oleh atau ditulis oleh penulisnya, tetapi kemudian karena kitab Arba'in ini jumlahnya sangat banyak sekali dalam khazanah Islam, karena menjadi tradisi para ulama bahwa mereka menulis kitab-kitab mengenai 40 hadis, maka kemudian yang karya Imam Nawawi disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk membedakannya dengan kitab Arba'in yang lain. Hari ini kita akan membahas hadis yang pertama, tapi sebelumnya, sebelum kita membahas hadis yang pertama, saya ingin memberikan sedikit ilustrasi background mengenai kitab Arba'in Nawawiyah ini supaya kita punya gambaran ya. Kitab ini kitab yang sangat terkenal, dipakai di semua kalangan, semua madhab, tidak peduli madhab apapun ya, Hambali, Maliki, Syafi'i, di semua negara Islam kitab ini dipelajari oleh umat Islam. Imam Nawawi sendiri mazhabnya adalah Syafi'i, tetapi kitab ini dipakai misalnya dengan sangat luas di negara-negara Teluk seperti Saudi, Kuwait, Emirat dan lain-lain yang mereka sebagian besar
bermadzhab Hambali. Juga dipakai secara luas di negara-negara yang bermadzhab Maliki seperti Sudan, seperti Maroko, seperti Aljazair, Tunisia, dan lain-lain. Jadi ini kitab yang lintas madhab ya, karena memang isinya hadis. Tetapi bukan sekedar hadis sebenarnya, karena ini hadis yang dipilih. Imam Nawawi ketika melakukan penulisan kitab ini, beliau memilih hadis-hadis yang menjadi kaidah dalam memahami agama. Ini menjadi istimewa dari kitab ini. Jadi kalau kita sedikit memberikan gambaran Bapak Ibu sekalian bahwa para ulama kita punya tradisi untuk membuat kitab yang disebut dengan Al-Arba'un, Kitabul Arba'in, kitab mengenai 40 hadis. Kitab yang membahas isinya 40 hadis. Latar belakangnya adalah sebagaimana juga dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam mukadimahnya, ada sebuah hadis yang sebenarnya hadis ini tidak disepakati mengenai kesahihannya. Dan Imam Nawawi mengakuinya dalam mukadimah, yaitu sabda Rasulullah, "Man hafidha ala ummati arba'ina hadithan min amri diniha, ba'athahu Allah Ta'ala yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama." Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghafalkan untuk umatku 40 hadis dalam urusan agama mereka, maka Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat beserta para ulama dan para ahli fikih. Atau dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan, dan aku menjadi orang yang memberikan syafaat, kata Rasulullah, wa syahidan, dan menjadi saksi mengenai kesalehan orang tersebut nanti di akhirat. Hadis ini oleh siapa namanya, Imam Nawawi, beliau mengatakan sendiri bahwa dia tidak sempat mengenai kesahihannya, tetapi diriwayatkan oleh sahabat yang sangat cukup banyak dan dari berbagai jalur periwayatan. Dan Imam Nawawi sempat mengatakan wattafaqal huffaz ala annahu haditsun dhaif. Ulama yang ahli dalam bidang hadis mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif. Walaupun jalur periwayatannya banyak. Akan tetapi menjadi tradisi dan perlu dipahami bahwa tidak semua hadis dhaif ditolak oleh para ulama. Ada sebagian ulama, atau mungkin kita mengatakan sebagian besar ulama menerima hadis dhaif untuk diamalkan. Di antara adalah hadis ini, dan kemudian oleh karena itu para ulama menulis kitab-kitab arba'in, 40 hadis yang jumlahnya kalau kita inventarisir Bapak Ibu sekalian sangat banyak sekali. Saya pernah mencoba mencari ya kitab-kitab yang judulnya Al-Arba'in dari karya para ulama. Ini jumlahnya hampir 100 atau bahkan lebih dengan berbagai tema, berbagai topik. Tapi di antara semua kitab hadis yang ada itu ternyata yang terkenal dan kemudian banyak dipakai adalah kitabnya Imam Nawawi, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini menunjukkan bahwa pertama bahwa kitab ini memang diakui sebagai kitab yang bermanfaat. Yang kedua, saya kira juga karena keikhlasan dari penulisnya ya. Kalau kita lihat baru sekalian kitab-kitab yang sampai kepada kita dan kemudian menjadi rujukan umat itu biasanya ada cerita mengenai penulis yang betul-betul ikhlas ketika menulis kitab-kitab itu. Ya, misalnya kita ambil contoh ya, kitab Arba'in Nawawi ini syarahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Puluhan. Tetapi yang terkenal tidak banyak. Ya, yang terkenal misalnya Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab dipakai di hampir semua tempat. Barangkali karena keikhlasan penulisnya lah yang membuat kitab itu kemudian menjadi kalau dalam hadis Ibnu Umar itu kan, kalau Allah mencintai seorang hamba, di akhir hadis Rasul mengatakan summa yud'u lahu al-qabul fil ard. Kemudian Allah membuatnya menjadi diterima di antara manusia di bumi. Diterima ini termasuk adalah karya-karyanya. Itu sedikit mengenai Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah ini juga sebenarnya kalau menurut Ibnu Rajab inspirasinya bukan dari Imam Nawawi tapi dari gurunya yaitu Ibnu Salah. Ibnu Salah adalah seorang ahli hadis yang pertama kali menulis mustalah hadis dalam bentuk yang sistematis dan kemudian diikuti oleh ulama sesudahnya, adalah guru Imam Nawawi yang
Ibnu Salah ini pernah mengajar kepada murid-muridnya, di antara Imam Nawawi adalah yang hadir di situ, mengajarkan 26 hadis mengenai kaidah-kaidah dalam memahami agama, yang disebut dengan al-hadis al-kulliyah, hadis-hadis yang komprehensif atau yang universal. Dan kemudian oleh Imam Nawawi diteruskan, dilanjutkan menjadi 42 hadis dan jadilah kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Jadi inspirasinya sebenarnya dari gurunya, tapi kemudian kitab ini terkenal dan diakui sebagai karya Imam Nawawi karena Imam Nawawi juga menyempurnakan, ada peran Imam Nawawi di situ dalam menambahkan hadis-hadis yang lain yang satu tema atau yang satu jenis dari kitab-kitab yang disampaikan oleh Ibnu Salah. Sedikit mengenai Imam Nawawi, kalau tadi menyebutkan keikhlasannya, Imam Nawawi ini memang hidupnya hanya dipakai untuk ilmu, Bapak dan Ibu sekalian. Beliau meninggal umur 45 tahun dan tidak menikah. Dan alasan tidak menikah menurut para ulama adalah karena sangat sibuknya beliau untuk belajar dan mengajar. Dan hidupnya hanya di pondok. Sampai meninggal beliau di Al-Madrasah Al-Ashrafiyah, menjadi mudirnya di situ ya bahasa kita sekarang. Darul Hadis Al-Ashrafiyah, maaf, Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dan dia makan tidak mau dari gaji guru, tapi dari ayahnya. Ayahnya meninggal 9 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Jadi sampai beliau dewasa masih mendapatkan nafkah dari ayahnya karena beliau tidak bekerja. Dan hanya beliau ini belajar dan mengajar. Tetapi jangan bayangkan bahwa kalau beliau misalnya dapat dari ayah berarti kemudian dalam tanda kutip ya ngabisin harta orang tuanya, bukan. Karena beliau makan sehari cuma sekali saja dalam riwayat yang sampai kepada kita. Sehari makan sekali dan itu pun memilih makanan yang mudah itu roti kering yang dicelupkan ke air putih. Ya, supaya ya kalau kita tahu lah ya roti kering kalau masuk dalam air putih itu kan kemudian dalam air itu langsung mencair begitu. Sehingga tidak perlu untuk lama-lama mengunyah, langsung ditelan. Itu Imam Nawawi. Maka wajar kalau kita melihat karya-karyanya sangat banyak sekali dan karya-karya itu begitu terkenal dipakai di umat Islam. Di antara adalah karya yang lain adalah Riyadhus Shalihin, kita juga kenal kitab ini. Kemudian ada kitab Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Kemudian ada juga dalam fikih Syafi'i, beliau kita punya kitab namanya Al-Majmu'. Dan kitab-kitab yang lain yang sangat banyak. Baik, itu sedikit mengenai Arba'in Nawawi dan Imam Nawawi. Selanjutnya kita akan masuk Bapak sekalian di pembahasan hadis yang pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya dengan niat untuk mencari ridha Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena ingin mencari atau mendapatkan wanita yang hendak dia nikahi atau dunia yang ingin didapatkan, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan menuju dan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh sebagian besar mukharrijul hadis. Mukharrijul hadis artinya orang yang meriwayatkan hadis, perawi yang menuliskan kitab hadis primer ya. Yang mereka adalah perawi tapi kemudian menyusun kitab hadis dari
catatan hadis yang dia miliki. Sehingga kemudian kita punya dokumentasinya, maka disebut dengan mukharijul hadis. Oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Humaidi, dan lain-lain. Hampir semua kitab hadis ada hadis ini. Sering digunakan sebagai contoh hadis gharib. Hadis ini sering digunakan sebagai contoh hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya itu ada rawi yang sendirian. Tidak ada rawi lain yang meriwayatkan. Jadi kalau kita berikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika bersabda didengar oleh para sahabat. Yang mendengar biasanya banyak, ya kadang juga satu, tapi sering kali yang terjadi adalah yang mendengar atau melihatnya banyak. Mereka ini akan meriwayatkan hadis. Tidak semua meriwayatkan, ada barangkali ada yang lupa atau kemudian meninggal sebelum sempat meriwayatkan. Jadi ini adalah tingkatan sahabat. Kadang banyak, kadang sedikit. Nanti sahabat meriwayatkan kepada para murid-muridnya, para tabi'in. Ini biasanya 2 kali lipat atau bahkan lebih dari jumlah para sahabat. Karena setiap sahabat bisa jadi punya 2 murid, 3 murid, dan seterusnya. Dan para tabi'in meriwayatkan kepada yang selanjutnya dan selanjutnya sampai kepada mukharijul hadis. Nah, hadis gharib adalah kalau ada salah satu dari tingkatan sanad tadi itu, entah sahabat, entah tabi'in, entah atba'ut tabi'in, yang dia sendirian, tidak ada orang lain yang meriwayatkannya. Nah, dalam kasus hadis ini, yang sendirian dalam meriwayatkan hadis bukan cuma sahabat, tapi juga tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan tabi'innya ada 2 atau 3 orang. Jadi sahabatnya sendirian, Umar bin Khattab, kemudian di bawahnya Alqamah bin Abi Waqqas, tabi'in, ini juga sendirian. Kemudian Ibrahim, ini juga tabi'in, juga sendirian, tidak ada orang lain selain dia. Kemudian Muhammad bin Yahya, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari, ini juga mereka sendiri. Jadi 4 tingkatan yang meriwayatkannya secara sendirian. Baik, ini pembahasan mengenai hadis syarat, ini teknis ya. Tetapi barangkali kita perlu tahu juga biar kita terbiasa dengan istilah-istilah. Ya, ini istilah agama Islam sebenarnya. Selain itu adalah istilah yang khusus untuk ahli hadis, tapi juga kalau kita mendalami agama Islam, kita tahu banyak cabang-cabangnya, kita tahu banyak istilah-istilah yang dipakai dalam ilmu-ilmu Islam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengenai keistimewaan hadis ini. Hadis ini istimewa. Istimewanya diantaranya adalah hampir semua penulis kitab hadis memulai dengan hadis ini. Banyak sekali yang memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Di antaranya Imam Bukhari memulai dengan hadis innamal a'malu binniyat. Alasannya karena ini berhubungan dengan hal yang sangat fundamental dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena hadis ini berbicara mengenai niat. Niat artinya bahwa apa yang kita lakukan itu harus terhubung, bertujuan untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dikatakan bahwa amalan apapun kalau tidak disertai dengan niat yang benar, bisa jadi tidak ada nilainya sama sekali. Oleh karena itulah membuat para ulama menjadikan hadis ini semacam sebagai pengingat begitu ya, ditaruh di paling depan supaya orang ingat nih kalau mau belajar harus tahu bahwa kamu itu niatnya harus karena Allah. Karena kalau niatnya salah nggak ada gunanya semuanya. Seperti kita duduk di sini sekarang ini baru sekalian, kalau niatnya salah nggak ada gunanya. 1 jam hilang begitu saja. Ya, kalau dalam istilah Al-Qur'annya habaan mansura. Ya, seperti debu yang berterbangan saja, tidak ada nilainya. Maka semua aktivitas harus disertai dengan niat yang baik. Oleh karena itu Imam Syafi'i sempat mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga ilmu dan masuk dalam 70 bab fikih. Ya, 70 fikih maksudnya bab ibadah terutama ya, karena semua ibadah diperlukan niat. Imam Ahmad lebih spesifik lagi mengatakan bahwa hadis ini menjadi salah satu dari 3 hadis yang menjadi poros dalam Islam. Yang menjadi jadi kalau Islam itu, agama Islam itu mau diringkas begitu kata Imam Ahmad, ringkasannya adalah dalam 3 hadis ini. Hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat ini, karena semua amalan harus disertai dengan niat. Maka kalau dia tidak berniat atau niatnya salah, maka tidak ada gunanya. Hadis yang kedua adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad.
Hadis mengenai bid'ah, orang yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama akan ditolak. Karena ini berhubungan dengan kewajiban kita itu untuk mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Dan syarat amalan diterima ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, niat. Yang kedua harus mengikuti cara atau yang diajarkan Rasulullah. Dan hadis yang ketiga, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Ini berkaitan dengan bahwa berkaitan bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berupa perintah, syariat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Nah, perintah itu yang harus dilakukan, larangan itu yang ditinggalkan. Al halal wal haram, yang halal dan yang haram. Baik, selanjutnya mengenai sababul wurud hadis ini. Sababul wurud artinya adalah latar belakang disampaikannya hadis ini. Latar belakang ini bentuknya ada dua. Bisa jadi peristiwa, ada sebuah peristiwa kemudian Rasulullah menyampaikan sabda. Atau yang kedua pertanyaan. Jadi sababul wurud yang khusus disebut dengan sababul wurud al-khas atau dalam istilah yang kontemporer digunakan kata mikro. Sababul wurud yang mikro adalah sebuah peristiwa atau pertanyaan yang melatar belakangi Nabi bersabda. Tetapi tentunya tidak semua hadis itu kita mengetahui sababul wurudnya. Kenapa? Karena tidak semua hadis sahabat menceritakan sababul wurudnya. Satu. Kedua, tidak semua hadis juga ada peristiwa atau pertanyaan yang melatar belakanginya. Kadang-kadang Rasulullah tiba-tiba saja gitu menyampaikan hadis karena mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Jadi tidak semua hadis punya sababul wurud. Nah, mengenai sababul wurud hadis ini disebutkan dalam banyak kitab ya. Tetapi ini kemudian dianggap atau beberapa ulama hadis yang kredibel menganggapnya sababul wurud ini tidak sahih, tidak valid. Walaupun kalau ceritanya itu sangat logis kalau ini menjadi sababul wurud ya. Yaitu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat bahwa peristiwa yang melatar belakangi hadis ini adalah ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat melakukannya. Kemudian di Makkah waktu itu ada seorang yang jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Ummu Qais. Laki-laki ini jatuh cinta kepada Ummu Qais. Ummu Qais muslimah. Sedangkan laki-laki ini belum masuk Islam. Pada akhirnya kemudian Ummu Qais ketika mendengar perintah untuk berhijrah, beliau berhijrah ke Madinah dari Makkah. Nah, laki-laki ini saking jatuh cintanya kepada perempuan ini, kepada Ummu Qais, maka kemudian beliau mengejarnya sampai di Madinah. Jadi meninggalkan Makkah, berhijrah ke Madinah dalam rangka mengejar cintanya ini ya. Maka kemudian disebut dengan muhajiru Ummu Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Maka kemudian dikatakan Rasulullah menyampaikan hadis ini, orang yang hijrahnya karena nyari wanita untuk dinikah, ya hijrahnya seperti itu saja, nggak ada pahala dari Allah SWT. Jadi secara logis, sangat logis sekali ya, kalau ini menjadi latar belakang. Tapi Al-Hafidz bin Hajar, kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, ini para ahli hadis yang mumpuni. Mereka memeriksa sanad dari cerita ini dan menemukan bahwa sanadnya tidak terlalu kuat. Jadi tidak bisa dipastikan apakah memang betul itu yang menjadi latar belakang sabda Nabi ini ataukah peristiwa yang lain ataukah memang tidak ada latar belakangnya tiba-tiba Rasulullah mengatakan hadis ini. Tapi yang jelas kalau kita bicara mengenai sababul wurud yang makro ya, sababul wurud yang makro ini mengenai setting historis dari kehidupan Nabi secara umum. Ya kita bisa melihat bahwa pasti peristiwa ini berhubungan dengan atau hadis ini pasti berhubungan dengan peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat secara umum. Tapi yang mana atau yang siapa yang secara spesifik yang menjadi latar belakang itu tidak bisa dipastikan. Mana innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya atau hanya saja terjemah yang lebih akurat, hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Karena innama itu adatul hasr.
Adatul hasr itu untuk melokalisir, untuk menyempitkan. Jadi hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Jadi maksud dengan amalan itu apa? Amalan adalah sesuatu yang bersumber dari mukallaf. Mukallaf itu siapa? Mukallaf adalah kita, orang yang mendapatkan taklif, manusia. Manusia dan jin. Mukallaf itu ada dua, manusia dan jin. Orang yang muslim, yang balik dan berakal. Itu namanya mukallaf. Kita semua ini. Jadi amalan adalah sesuatu yang keluar dari kita, yang bersumber dari kita. Dan ini ada 3 jenis. Bisa jadi amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota badan. Perbuatan yang dilakukan oleh hati, hati bisa berbuat, iya. Ya, sesuai dengan kadar atau tugas atau fungsi dari hati itu. Perbuatannya ya dia bahasa kita apa, membatin begitu ya. Nah, membatin ini ada sebagian yang bisa jadi dihisab, sebagian tidak. Lisan juga demikian. Lisan adalah berbicara. Ini jelas dihisab. Anggota badan juga demikian, jelas dihisab. Nah, disebut dengan amalan, ini semua yang keluar dari mukallaf. Semua amalan ini, Bapak dan Ibu sekalian, harus bin niat. Harus dengan niat. Dengan niat itu apa artinya? Ini bisa jadi dimaknai dengan 2 makna. Dengan niat artinya bahwa semua amalan pasti ada niatnya. Ini makna yang pertama. Innamal a'malu binniyat, semua amalan pasti ada niatnya. Yaitu bahwa semua orang yang melakukan amalan apapun pasti ada keinginan, kesengajaan untuk melakukannya. Orang mau mandi, pasti dalam hatinya dia tahu bahwa dia akan mandi. Orang mau makan, orang mau pergi, orang mau datang di majelis online, ada niat dalam hatinya, ada keinginan untuk datang. Atau orang yang melakukan maksiat, orang mau mencuri, orang mau membunuh, orang mau yang lain-lain. Ini makna pertama. Makna kedua adalah bahwa amalan yang diterima adalah karena niatnya. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu diterima bin niat, dengan niatnya. Jadi 2 makna ini mungkin untuk dipakai dalam frasa innamal a'malu bin niat secara bahasa. Tetapi kalau kita bicara fungsi Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, yang nabi itu mempunyai tugas untuk menjelaskan, wa ma'alar rasuli illal balaghul mubin, menjadi kewajiban Rasul untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, menyampaikan yang dengan jelas, maka bisa dipastikan bahwa makna kedua yang dimaksud oleh Rasulullah. Karena makna yang pertama ini semua orang juga sudah tahu gitu. Makna pertama, semua amalan pasti dengan niat, itu semua orang tahu ya. Tanpa kita dikasih tahu Rasulullah, orang juga tahu bahwa orang melakukan sesuatu dengan niat. Dia ada niat dalam hatinya. Tetapi yang kedua ini adalah syariat. Ini adalah bagian dari aturan yang Allah turunkan dalam alam semesta, bahwa orang itu nanti mendapatkan apapun dari hasil amalannya itu yang dilakukan di dunia, itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya baik, dia dapat balasan yang baik. Kalau niatnya buruk, juga sebaliknya mendapatkan balasan yang buruk. Tadi kita ilustrasikan orang yang datang di majelis ini, kalau dengan niat untuk mencari ridha Allah, untuk menuntut ilmu, untuk memperdalam pengetahuannya tentang Islam, untuk mengisi waktunya dengan kebaikan, ya pasti nanti akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah SWT. Tapi kalau misalnya niatnya, ya daripada nganggur, nggak ada kerjaan, iseng-iseng saya sambil melakukan perbuatan ada yang sesuatu yang didengar misalnya, ya ini mungkin separuh-separuh niatnya ya, tidak maksimal begitu. Artinya amalan itu tergantung dengan niatnya, kadar pahala yang didapatkan tergantung niatnya. Apalagi kalau misalnya niatnya buruk ya. Cuman saya nggak bisa mengilustrasikan bagaimana niat buruk untuk hadir di majelis online ini. Jadi itu makna innamal a'malu bin niat. Yang dimaksud Rasulullah adalah bahwa amalan itu nanti kompensasinya di sisi Allah itu sesuai dengan niatnya. Jadi ini membawa pemahaman bahwa semua perbuatan atau perbuatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang berbeda itu bisa jadi menjadi berbeda
nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama mengilustrasikannya, saya pernah membaca, saya lupa siapa yang berbicara ulama ini, mengenai orang salat tarawih. Ya. Orang yang salat tarawih itu kan banyak biasanya Pak di Ramadan. Yang salat tarawih sangat banyak sekali. Dan semuanya punya niat. Dan semuanya punya kualitas salat yang berbeda. Nah, barangkali orang yang jejeran, yang sholatnya itu berjajar, saling bersebelahan. Yang satu nilainya itu sampai ke langit pahalanya, dan yang satu bahkan turun habis, nggak ada pahalanya sama sekali, bahkan mendapatkan siksa. Perbuatan yang dilakukan sama persis, waktu yang dihabiskan sama persis, capek yang dihasilkan dari perbuatan itu sama persis. Tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa sangat berbeda. Dari apa? Dari niatnya. Dari kualitas amalan yang dilakukan tersebut. Jadi perbuatan kita itu pertama memerlukan niat, dan niat itu akan berpengaruh terhadap hasil yang kita dapatkan di akhirat. Tapi perbuatan manusia itu baru sekalian ada dua jenis ya. Perbuatan mukallaf, ini bukan manusia secara umum, tapi mukallaf kita sebagai seorang muslim. Perbuatan seorang muslim itu ada dua. Melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Melaksanakan perintah misalnya kita sholat, itu melaksanakan perintah. Kita sedekah itu melaksanakan perintah untuk sedekah. Menikah itu adalah melaksanakan perintah untuk menikah. Ada amalan yang namanya meninggalkan larangan. Ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dilarang, baik haram maupun makruh. Kemudian kita meninggalkannya. Misalnya tidak minum khamr, itu adalah perbuatan meninggalkan larangan. Tidak berzina, itu adalah perbuatan meninggalkan larangan. Tidak merokok bagi yang meyakini bahwa rokok itu adalah haram atau makruh, itu adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini kalau yang meninggalkan larangan, apakah memerlukan niat? Kalau mau sholat, melaksanakan perintah harus pakai niat. Semua sepakat. Orang mau sholat harus pakai niat. Orang sedekah harus niat sedekah. Orang menikah harus niat menikah. Orang yang berhaji harus niat berhaji. Tapi kalau tidak berzina, apakah perlu niat dalam hati mengatakan, saya berniat untuk tidak berzina? Kalau tidak minum khamr, apakah perlu niat? Saya berniat tidak minum khamr. Nah, jumhur ulama dalam hal ini berpendapat, sebagian besar ulama berpendapat bahwa meninggalkan larangan, perbuatan meninggalkan larangan ini tidak diperlukan niat. Jadi kita tidak perlu membatin dalam hati mengatakan, saya berniat tidak tidak melakukan zina, saya berniat tidak minum khamr, tidak perlu seperti itu. Ketika otomatis kita tidak melakukan perbuatan tersebut, maka sudah dihitung oleh Allah SWT, kita sudah sesuai dengan syariat, yaitu tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan af'alut turuk. Af'al artinya perbuatan-perbuatan, at-turuk itu jamak dari tark. Tark artinya meninggalkan. Perbuatan yang berupa meninggalkan larangan. Af'alut turuk itu tidak memerlukan niat. Baru sekalian, apakah fungsi niat dalam Islam? Tentunya dimaksud ini adalah dalam Islam, dalam syariat kita. Fungsi niat itu ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Karena perbuatan yang sama itu bisa jadi bernilai ibadah, bisa jadi bernilai adah. Kalau dalam bahasa ulama adah. Adah artinya perbuatan manusia biasa. Nah, perbuatan yang sama itu bisa berbeda nilainya di sisi Allah dengan niat. Orang tidur itu bisa bernilai ibadah dan bisa bernilai perbuatan manusia biasa. Yang membedakan apa? Niatnya. Orang makan bisa bernilai ibadah, bisa bernilai perbuatan manusia biasa. Yang membedakan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, niatnya ingin memakan yang halal dalam rangka supaya menguatkan badannya, dalam rangka supaya bisa beribadah lebih baik dan lebih banyak, maka berarti niatnya karena Allah mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ini fungsi pertama. Fungsi pertama membedakan antara ibadah dan non-ibadah. Dari fungsi ini, maka akan ada anjuran yang kita harus yang sebaiknya kita lakukan. Yaitu apa?
Bahwa karena semua perbuatan itu bisa bernilai ibadah, maka alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian kalau semua amalan kita, baik yang itu adalah amalan yang sebenarnya memang ibadah mahdoh ataupun ibadah yang diperintahkan, ataupun sebenarnya perbuatan-perbuatan manusia yang biasa, itu kita sertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, supaya ada nilainya di sisi Allah. Sehingga kemudian aktivitas kita selama 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali semuanya ada nilainya di sisi Allah. Jadi mana yang pertama, fungsi niat yang pertama ini memotivasi kita untuk selalu berniat melakukan kebaikan dalam semua aktivitas kita. Dan nanti akan ada keistimewaan dari niat ini kalau di akhir dari slide ini. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah kadang-kadang sama bentuknya. Sholat subuh dengan sholat sunnah tahiyatul masjid itu sama persis, nggak ada bedanya. 2 rakaat, ayat yang dibaca terserah dengan syarat rukun yang sama. Sholat zuhur dengan asar itu sama persis, nggak ada bedanya. Orang ngasih uang kepada fakir miskin, antara zakat dengan sedekah itu sama persis, nggak ada bedanya. Ya bedanya nanti di nominal ya. Tapi kalau misalnya nominalnya itu sesuai dengan syarat minimal zakat, kita tidak tahu apakah itu zakat ataukah sedekah. Orang misalnya melaksanakan sa'i dan tawaf. Orang nggak tahu dia niat umrah atau haji. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah yang melakukannya. Orang yang melakukannya punya niat dalam hatinya. Dia ketika sa'i itu niatnya umrah atau haji. Ketika dia ngasih uang kepada fakir miskin niatnya zakat atau sedekah. Ketika dia berkorban niatnya untuk siapa? Ini termasuk ya. Ini mungkin sedikit mengenai korban karena kita baru saja berkorban. Kan dalam tradisi kita kalau kita nyembelih korban itu selalu disebutkan namanya ya. Misalnya Allahumma hadza minka walaka Allahumma taqabbal min siapa? Allahumma taqabbal min Pak Budianto misalnya. Disebutkan namanya. Tapi sebenarnya kalau tidak disebutkan namanya apakah akan sampai kepada pahalanya kepada orang yang berkorban? Jawabannya adalah iya. Karena itu sudah dimulai dari niat orang yang melakukan korban. Ketika dia membeli hewan korban itu niatnya untuk siapa? Dan kalau seandainya yang disebutkan tidak sama dengan niatnya, yang diambil adalah niatnya, bukan yang disebutkan. Yang esensinya, yang substansinya adalah yang dalam hati. Jadi kalau misalnya ada orang beli hewan korban, dia niatkan untuk misalnya bapaknya yang meninggal. Kemudian panitia korban nggak tahu, kemudian ketika nyembeli, tukang nyembelinya mengatakan, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal min Pak Paryono. Ini yang orang berkorban. Ya pahalanya akan tetap sampai kepada ayahnya Pak Paryono, bukan Pak Paryono. Karena Pak Paryono ketika dia membeli hewan korban, niatnya berkorban untuk ayahnya. Jadi ini penting, karena ibadah itu sering sama bentuknya, maka kita perlu menentukan. Orang kalau sedang, misalnya orang subuh datang ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, itu kemungkinan ibadah yang dilakukan bisa banyak sekali. Dia sholat itu sholat apa? Mungkin dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat juga. Mungkin dia sholat sunnah setelah wudhu 2 rakaat juga. Mungkin tadi malam dia habis berjudi mau tobat, sholat tobat 2 rakaat. 2 rakaat juga. Mungkin dia mau ujian, maka dia sholat hajat 2 rakaat juga. Mungkin sholat-sholat yang lain. Jadi kemungkinan itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Yang tahu siapa? Yang berniat. Maka fungsi niat adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk setiap kali melakukan ibadah kita tahu apa yang kita lakukan ibadah ini. Ngapunten Pak Budi sampai jam berapa nggih? Mungkin 10 menit lagi nggak apa-apa. Nggih. Nanti kita lanjutkan menjawab pertanyaan. Nggih. Baik, Bapak dan sekalian, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai niat sekunder. Ini cukup menarik sebenarnya. Dan sering ditanyakan. Niat sekunder ini begini. Kan kita itu kalau beribadah, niatnya harus karena Allah, supaya dapat pahala. Tapi kalau kita niat dalam melakukan ibadah itu, ada niat yang lain. Boleh apa tidak? Gitu. Namanya niat sekunder. Ya.
Niat primernya karena Allah, niat sekundernya yang lain. Misalnya kita puasa. Kita puasa karena Allah, tapi niatnya biar kurus, diet misalnya. Boleh apa tidak? Niat diet ini. Orang misalnya pergi haji, niatnya karena Allah. Niat sekundernya jalan-jalan, biar bisa naik pesawat, lihat Mekah, lihat Madinah, jalan-jalan. Boleh apa tidak? Dalam bentuk yang lain. Orang kuliah, thalabul ilmi, belajar di UIN Sunan Kalijaga. Niatnya karena Allah, memperdalam agama, menjadi orang yang lebih bertafakuh dalam agama. Niat yang lain supaya dapat ijazah. Dengan ijazah itu kemudian dia bisa kerja. Dengan kerja dia dapat duit, dengan dapat duit dia bisa menikah, hidup yang layak. Boleh apa tidak? Saya ambil yang ini dulu ya. Jadi penjelasannya begini. Pertama harus kita lihat ibadah itu, tadi kan kita niat ibadah ya. Ibadah itu dibagi dalam Islam ada dua. Ibadah ada dua. Yang pertama disebut dengan ibadah mahdhah. Mahdhah ini ritual. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya ditentukan oleh Rasulullah SAW. Caranya secara rigid dijelaskan. Sholat misalnya, zakat misalnya, haji dan umroh dan lain-lain. Caranya ditentukan secara rigid. Dan ini sifatnya ritual, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu penghambaan, niatnya harus menghamba kepada Allah. Haji itu niatnya adalah menghamba kepada Allah. Yang seperti ini, maka niatnya tidak boleh ada yang sekunder. Niatnya harus primer semua. Harus karena Allah. Kalau dicampur dengan yang lain, maka itu bisa jadi mengurangi bahkan membatalkan pahalanya. Ya. Jadi kalau ibadah yang mahdhah, niatnya harus satu, primer. Kalau ada niat yang lain itu berpotensi merusak pahalanya. Bisa saja mengurangi sedikit, mengurangi banyak, atau bahkan bisa menghapuskan semuanya. Maka Rasulullah bersabda, "Man shalla yura'i faqad asyrak." Barang siapa yang sholat tetapi riya, maka dia musyrik. Musyrik maksudnya ini syirik yang kecil ya. Al-syirkul asghar, syirik yang kecil. Karena dia menjadikan ibadahnya itu seakan-akan bukan hanya dipersembahkan kepada Allah tapi juga kepada orang lain. Wa man shama yura'i faqad asyrak. Ngapunten Bapak Ibu sekalian, nih rumah saya deket deket jalan jadi nggak ada suara-suara gitu. Man shama yura'i faqad asyrak. Barang siapa yang berpuasa riya, maka dia musyrik. Man tasaddaqa yura'i fahuwa faqad asyrak. Barang siapa yang sedekah dan dia riya, maka dia musyrik. Ini menunjukkan bahwa ibadah yang mahdhah niatnya hanya satu, hanya karena Allah. Kalau dicampur dengan niat yang lain, maka berpotensi merusaknya, baik mengurangi maupun menghapuskannya. Tapi ibadah yang ghairu mahdhah, Bapak Ibu sekalian, ini ibadah yang sifatnya muamalah ya. Antara kita dengan manusia secara umum. Atau ibadahnya tidak ditentukan caranya oleh Rasulullah. Thalabul ilmi misalnya, Rasulullah nggak pernah ngasih tahu caranya. Thalabul ilmi caranya gimana? Apakah kuliah di UGM, apa UIN, atau UMM, atau yang mana? Nggak ada caranya. Apakah harus dengan perkuliahan, ataukah boleh dengan online, ataukah dengan cara apa? Tidak ada penjelasan mengenai ini. Disebut dengan ibadah yang ghairu mahdhah, thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah ibadah, tetapi ghairu mahdhah. Nah, perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah ini menurut dosen saya dulu, Profesor Dr. Kutub Mustafa Sanu, yang pernah menjadi Menteri Agama di negaranya. Sekarang menjadi tokoh juga, salah satu tokoh di dunia Islam. Dan saya mengutip pendapat beliau bahwa sebagaimana dalam maqasid syariah itu ada 3 ya, maqasid, namanya maqasid yang daruriyah, hajiyah, dengan tahsiniyah. Maqasid yang primer, sekunder, dan tersier. Niat juga begitu kalau dalam hubungan dengan ibadah yang ghairu mahdhah. Bisa jadi ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi orang misalnya tadi, thalabul ilmi adalah niat primernya karena Allah, mencari ridha Allah. Tetapi niat sekundernya dapat ijazah. Dengan ijazah kemudian dia bisa hidup yang layak. Karena dengan ijazah bisa bekerja dan kemudian bisa hidup yang layak. Ini dibolehkan selama yang menjadi niat utamanya, tujuan utamanya adalah yang pertama,
yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Niat primernya harus karena Allah. Jadi membedakan antara ibadah yang ghairu mahdhah dan ibadah yang mahdhah. Yang mahdhah sama sekali tidak boleh dicampur dengan niat yang lain. Orang puasa nggak boleh dengan niat diet. Ya kalaupun dia diet itu, ya itu namanya benefit ya, keuntungannya yang dia dapatkan. Tapi niatnya nggak boleh karena diet, hanya karena Allah. Orang puasa nggak boleh niatnya supaya sehat, karena niatnya harus karena Allah. Sehatnya nanti ikut sendiri. Orang sholat juga nggak boleh niatnya senam gitu. Walaupun gerakan sholat itu seperti senam sebagian. Niatnya harus karena Allah SWT. Tapi kalau perbuatan-perbuatan yang ghairu mahdhah, ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, maka bisa dengan niat yang lain. Pembagian yang lain ini pembagian dari Syekh Saleh Ali Syekh ya dalam bukunya Syarah Arba'in. Beliau membagi dua. Kalau perbuatan itu atau ibadah itu memang ada penjelasannya dalam nas Quran atau hadis bahwa kalau dia melakukan perbuatan itu akan dapat keuntungan duniawi, ini menurut beliau begitu, maka kita boleh meniatkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi tersebut yang disebut secara spesifik dalam ayat atau hadis. Misalnya, dalam hadis dikatakan orang yang berjihad dapat ghanimah perang. Nah, gitu. Disebut secara spesifik bahwa orang yang berjihad nanti dapat ghanimah perang. Maka dia boleh berjihad karena Allah dan dengan niat juga supaya mendapatkan ghanimah perang. Menurut Syekh Salih Ali Syekh seperti itu. Walaupun nanti menurut saya akan ada banyak gray area, ada banyak ruang abu-abu yang harus diperdebatkan lagi. Menurut saya yang lebih mudah adalah pembagian yang mahdhah dengan ghairi mahdhah ini. Ini sebelum terakhir, niat yang bercampur riya. Tadi kalau kita sudah jelaskan mengenai ibadah mahdhah tidak boleh campur dengan yang lain, niatnya, maka semua perbuatan yang dicampur dengan riya berpotensi untuk rusak pahalanya ataupun hilang sama sekali. Ibnu Rajab mengatakan, generasi salaf berpendapat bahwa amalan jika bercampur dengan riya, maka amalan tersebut menjadi batil. Ini menurut penjelasan dari Syekh Ali Syekh, Saleh Ali Syekh sudah mengatakan, jika dari awal niatnya untuk selain Allah, maka dari awal tidak diterima amalan itu. Orang sholat niatnya karena mertua, dari awal niatnya begitu, nggak diterima. Tapi kalau dari awal niatnya karena Allah, kemudian di tengah-tengah muncul apa namanya niat yang lain, riya tadi, maka ada dua kondisi, ada dua bentuk. Kalau dia memang membatalkan niat yang pertama, jadi pertama dia masuk sholat nih, niatnya karena Allah. Di rakaat kedua, mertuanya datang. Kemudian timbul niat yang baru. Niatnya, wah mertua aku datang. Saya niat sholat ini karena mertua biar dia nganggap saya orang baik. Maka kalau niatnya yang pertama tadi dia batalkan, niat karena Allah dibatalkan, maka ibadahnya tidak terima. Tapi kalau niat yang muncul ini tidak membatalkan yang pertama, sekedar menambahkan, ya, menambahkan sesuatu supaya mendapatkan keuntungan duniawi tadi. Misalnya tadi, kalau kita ilustrasikan orang sholat, dia sholat biasa aja. Di rakaat pertama, rakaat kedua biasa aja. Begitu rakaat ketiga, mertuanya datang, kemudian dia sholat jadi lama gitu. Ya terlihat khusyuk, tangannya, apanya semua terlihat sesuai dengan syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Maka niat yang datang yang kedua ini, niat tambahan ini membuat tambahan perbuatannya tidak diterima. Ya khusyuknya yang berlebih, yang lebih dari yang pertama tadi tidak diterima. Tapi sholatnya tetap diterima karena dari awal dia sholatnya karena Allah SWT. Begitu ya. Ini penjelasan dari Syekh Saleh Ali Syekh. Jadi tadi saya mengatakan bahwa berpotensi membatalkan semua pahalanya ataupun mengurangi. Bagaimana dengan orang yang senang kalau dipuji? Begini, bukan senang kalau dipuji. Bagaimana kalau orang beramal baik, selesai karena Allah SWT, berniat karena Allah, tapi setelah itu kemudian ada orang yang memujinya dan dia senang. Nah, gitu. Ini lebih akurat nih. Orang melakukan kebaikan karena Allah. Sudah selesai. Kemudian setelah selesai ada orang yang memujinya dan dia senang. Ini poinnya disenang itu.
muncul rasa senang dalam hatinya. Boleh apa tidak? Apakah membatalkan perbuatan atau niatnya di awal? Para ulama mengatakan tidak. Jadi senang ketika dipuji karena melakukan kebaikan tidak membatalkan pahala niat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Abi Dzarrin qala qila ya li Rasulillah. Rasulullah ditanya, "Ara'aitar rajul ya'malul amal minal khair wa yahmaduhun nas alaih." Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang berbuat baik, ya'malul amal minal khair, berbuat kebaikan. Kemudian orang memujinya dan dia senang, maksudnya begitu ya. Karena konsekuensinya kalau dia dipuji pasti senang. Rasul mengatakan tilka ajilu busyra al-mu'min. Ya, pujian itu adalah kabar gembira yang kontan yang didapatkan oleh seorang muslim. Kabar gembira yang lain nanti di akhirat pahalanya. Berarti tidak apa-apa begitu maksudnya. Jadi rasa senang yang timbul karena pujian orang karena berbuat baik, menurut Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak menjadi masalah. Ya, selama tidak nanti kemudian menjadi merubah niat untuk amalan sesudahnya, ya, tidak mempengaruhi amalan yang sesudahnya. Jadi yang sudah selesai sudah, tapi jangan sampai mempengaruhi amalan sesudahnya. Maksudnya nanti yang sudahnya kemudian dia selalu amalannya niatnya supaya dapat pujian, yang jadi salah. Jadi berarti dari awal niatnya karena riya atau karena sum'ah. Bagian terakhir dari hadis ini Rasulullah mengenai niat seorang muslim lebih baik dari amalnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, riwayat Tabrani, niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Wa amal munafiqi khairun min niyyatihi. Amal seorang munafik lebih baik dari niatnya, yang dikebalikannya. Niat orang mukmin lebih baik dari amalnya. Niat orang munafik lebih baik dari amal orang munafik lebih baik dari niatnya. Wa kullun ya'malu ala niyati, dan semua orang berbuat sesuai dengan niatnya. Fa idza 'amilal mu'minu 'amalan nara fi qalbihi nurun. Maka ketika seorang muslim beramal karena dengan niat yang baik, maka akan muncul cahaya, terpancar cahaya dalam hatinya. Oke, hadis ini tidak disepakati sebagai hadis yang sahih. Tapi maknanya benar. Bahwa niat seorang muslim lebih baik dari amalnya. Kenapa demikian? Jawabannya adalah karena bagi seorang muslim, niat saja sudah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini, Pak. Kita sekarang berniat nih, saya nanti kalau kaya, saya akan sumbangkan sebanyak-banyaknya harta saya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita belum kaya. Niatnya nanti kalau saya kaya, saya akan sumbangkan sebanyak-banyaknya, sedekah sebanyak-banyaknya kepada di jalan Allah. Niat itu saja sudah dinilai, ditulis sebagai kebaikan, dicatat pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut. Kalau kita nanti setelah dia kaya betul melakukannya, dapat pahala yang lebih banyak lagi dari amalan itu. Kalau tidak jadi melakukannya, yang niatnya tadi sudah ditulis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini. Ini hadis dalam Arba'in Nawawiyah juga, nanti mungkin kalau kita ada kesempatan kita akan bahas. Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at tsumma bayyana dzalik." Rasulullah mengatakan Allah mencatat pahala kebaikan dan juga keburukan. Dosa untuk keburukan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Orang yang berniat berbuat baik dan tidak jadi melakukannya. Tidak jadi ini artinya dia tidak jadi karena ketidakmampuan dia ya. Ada sesuatu yang menghalangi dia dari melakukannya. Ya. Jadi orang niat sesuatu, misalnya orang sudah niat haji, sudah nabung, sudah daftar, sudah bayar, tapi kemudian berarti sudah niat haji nih. Tapi kemudian misalnya seminggu sebelum keberangkatan beliau meninggal. Orang ini meninggal. Maka dia sudah berniat kebaikan. Maka katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Dicatat baginya di sisi Allah kebaikan yang sempurna. Jadi walaupun orang ini tidak jadi haji, seminggu sebelumnya dia meninggal, dicatat di sisi Allah dia sudah haji secara sempurna. Ini saja di sini ya. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha. Kalau dia jadi melakukannya, sudah nabung, sudah daftar, sudah bayar, berangkat, melakukan haji, selesai pulang. Katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin. Dicatat 10 kebaikan. Ini kaidah dalam Islam. Semua kebaikan yang dilakukan minimal pahalanya 10 kali.
Jadi orang sholat 1 kali, pahalanya sholat 10 kali. Orang sedekah 10.000, pahalanya 100.000. Orang sedekah 1 juta, pahalanya adalah 10 juta. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Minimal tadi ya, 10 itu minimal. Ila sab'i mi'ati dhi'fin. Sampai 700 kali lipat. Sebenarnya dalam ayat itu ya. 700 kali lipat. Ila adha'afin katsirah, bahkan berlipat-lipat ganda. Sesuai dengan kualitas amalannya. Ini menunjukkan bahwa niat itu lebih baik, bisa jadi lebih baik itu dalam beberapa kondisi. Bisa jadi lebih baik daripada amalan karena ketika dia sudah berniat tidak jadi melakukan amalan karena ketidakmampuannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa disampaikan. Mungkin ada sedikit tadi mengenai hijrah ya, tapi karena waktunya sudah melewati batas. Sedikit saja mengenai hijrah, bahwa hijrah itu ada dua jenis, fisik dan non fisik. Maka kalau ada sekarang istilah hijrah itu sebenarnya bisa dianggap benar ya, karena Rasulullah mengatakan al muhajiru man hajara manahallah. Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah secara non fisik itu juga secara istilah syariat itu sesuai dengan hadis. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu padat ya. Semoga ada yang bisa kita ambil, bisa kita pahami, dan selanjutnya bisa kita amalkan, karena sebenarnya hadis-hadis ini sesuai dengan niat dan tujuan dari penulisnya Imam Nawawi. Dia ingin menjelaskan 40 hadis yang menjadi pegangan kita dalam beragama Islam, dalam memahami agama Islam. Semoga hadis yang pertama ini bisa kita amalkan, membuat kita lebih baik lagi dalam beragama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Ahmad Dahlan. Ini kelihatannya 2 kali pertemuan atau pripun Tat? Sampun aja Pak, satu aja cukup. Nanti yang lain, hadis yang lain Mary nanti. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, ini ada kurang lebih 8 sampai 10 pertanyaan. Jadi mungkin kita lanjutkan nggak apa-apa nggih, Ustaz Ahmad Dahlan, Iya, monggo. untuk menjawab beberapa pertanyaan. Bagi Ibu dan Bapak yang kebetulan pagi hari ini ada aktivitas, monggo bisa disesuaikan. Sementara Ibu dan Bapak yang masih bisa bertahan, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sekali lagi ada kurang lebih 8 pertanyaan yang disampaikan di kolom chat dan di Japri ya. Eh, Baik, saya bacakan Ustaz Ahmad Dahlan. Yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang mengamalkan usolli sebelum sholat bersandarkan hadis innamal a'malu binniyat? Menikah Baik. saking Pak Muhammad Firman. Langsung dijawab aja Pak ya, biar nggak kelewat ya. Nggih, monggo. Ya, mengenai usolli. Yang pertama, ulama sepakat. Ini harus diketahui. Ulama sepakat bahwa tidak ada hadis mengenai niat yang dilafazkan untuk sholat. Tidak ada hadis mengenai pelafalan niat, melafazkan niat untuk sholat. Ulama sepakat, tidak ada hadis. Satu. Yang kedua, ulama sepakat bahwa niat yang dinilai oleh Allah SWT adalah niat yang ada dalam hati. Kalau misalnya orang ngomong sesuatu tapi hatinya beda, yang ditulis yang dalam hati. Orang mengatakan, saya mau sholat zuhur, tapi hatinya mengatakan saya sholat asar, maka yang ditulis adalah yang sholat asar. Ini kedua. Yang ketiga, mengenai melafazkan niat, ini memang ada beberapa ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, kalau tidak salah Imam Nawawi yang pertama juga diantaranya yang mengatakan bahwa sebaiknya orang yang sholat itu melafazkan niatnya. Alasannya tentunya diantaranya adalah karena sholatnya adalah ibadah yang paling penting begitu dibandingkan semua ibadah yang lain. Karena menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ibadah yang terus-menerus kita lakukan sehingga berpotensi membuat kita itu kadang-kadang lupa. Ya kan? Kalau sesuatu dilakukan berulang-ulang terus-menerus setiap hari, itu kemungkinan membuat kita kadang-kadang menjadi tidak ngeh gitu. Karena semacam menjadi rutinitas. Maka melafazkan niat itu tujuan awalnya adalah supaya orang ketika sholat dia fokus bahwa dia ini sholat dan sholat apa harus tahu. Maka dalam hal ini ulama juga menjadi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya karena hadisnya nggak ada janganlah, nggak usah. Tapi sebagian ulama mengatakan ya ini kan di luar sholatnya, sebelum sholat. Ya kan bukan bagian dari sholatnya, dari
mulai rukun Allahu Akbarnya kan sebelumnya. Jadi meniatkan ini hanya membantu kita untuk supaya lebih fokus dalam sholat kita. Bagi saya, monggo yang berniat dengan usolli, karena itu juga mengikuti para ulama. Dan kita menghormati, menghargai pendapat para ulama kalau dengan dalil, dengan argumentasi yang jelas. Tetapi kalau saya ditanya, milih yang mana? Saya akan milih tidak pakai niat yang dilafazkan, tapi niat dalam hati, karena begitulah Rasulullah melakukan. Tetapi ada yang perlu diingat bagi yang niatnya tidak dilafazkan. Karena tadi sholat itu dilakukan terus-menerus menjadi rutinitas. Jangan sampai kita sholat nggak ngeh kita sholat apa. Karena tidak dilafazkan. Bagi yang melafazkan biasanya mereka jadi lebih fokus ya. Tidak semua juga, tapi sebagian besar ketika dia tahu usolli fardhu zuhri, dia akan tahu nih, oh saya sholat zuhur. Tapi yang tidak melafazkan kadang-kadang ya dia sholat aja begitu. Terus Allahu Akbar, Allahumma bait atau Allahu Akbar kabir, walhamdulillah kasir dan seterusnya. Tiba-tiba kemudian setelah Al-Fatihah, setelah surat kemudian baru ingat tadi saya sholat apa ini ya? Oh sholat zuhur. Nah, itu nggak sah nih Pak. Nggak sah kalau niatnya di tengah ibadah, di tengah sholat. Karena niat harus sebelum sholat atau minimal bersama dengan takbiratul ihram itu. Kalau niatnya di tengah-tengah, nggak sah. Maka bagi yang mereka tidak melafazkan niatnya, setiap kali sholat ketika Allahu Akbar harus ngeh. Ini saya sholat apa nih? Sholat wajib apa sunnah? Kalau wajib sholat apa? Sholat zuhur apa? Asar atau maghrib atau apa? Demikian wallahu a'lam. Jazakallah. Mudah-mudahan memperjelas nggih Pak Imron. Berikutnya Ustaz, eh, menika saking Nela Abidah. Apakah hadis ini bisa dijadikan landasan bahwa tidak ada bid'ah pada aktivitas muslim lainnya selain ibadah? Karena semua tergantung pada niatnya. Mohon penjelasan Ustaz. Bid'ah nanti pembahasannya di hadis yang kelima ya. Agak Iya. beda sebenarnya bid'ah itu. Jadi begini, nanti pembahasannya juga dengan mengenai mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh sebenarnya. Bid'ah itu masuknya di ibadah yang ghairu mahdoh, yang mahdoh. Yang ghairu mahdoh tidak ada bid'ah. Jadi bid'ah itu masuknya hanya pada dua area, dua domain. Ibadah yang mahdoh dan akidah. Akidah bisa bid'ah, ibadah mahdoh bisa bid'ah. Tapi ibadah yang ghairu mahdoh itu tidak ada bid'ah. Dan tadi kita jelaskan bahwa niat untuk ibadah yang ghairu mahdoh ini, perbuatan apapun kalau diniatkan kebaikan dan perbuatannya baik ya tentunya. Kalau diniatkan kebaikan maka ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau perbuatannya dari awal dilarang haram ya nggak bisa. Orang makan babi dengan niat supaya melaksanakan perintah Allah ya nggak bisa gitu. Dari awal makan babinya sudah haram. Tapi kalau perbuatan yang mubah atau yang perbuatan baik yang dia bukan mahdoh, diniatkan dengan niat karena Allah maka menjadi nilainya ada nilai di sisi Allah SWT. Jadi agak beda pembahasannya. Memang benar bahwa bid'ah itu tidak ada di dalam ibadah yang ghairu mahdoh. Tadi saya contohkan misalnya thalabul ilmi. Thalabul ilmi adalah ibadah. Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kewajiban. Kalau kewajiban berarti ibadah. Perintah kan kewajiban itu. Tetapi Rasul tidak pernah menjelaskan cara thalabul ilmi. Apakah harus dengan menulis atau membaca atau melihat, mendengar video atau apa? Tidak ada. Karena tidak ada, berarti termasuk dalam yang ghairu mahdoh. Karena ghairu mahdoh, maka dia tidak ada bid'ah di situ. Kita cari selama cara itu benar, baik, benar maksudnya tidak bertentangan dengan syariat, baik artinya memberikan kemanfaatan, maka bisa dilakukan. Dan kalau diingatkan dengan kebaikan, maka ada nilai di sisi Allah SWT. Ya, semoga Nggih. jelas. Tadi kelihatannya bingkainya ada dua syarat untuk diterimanya amal itu nggih. Nah, sekarang ini masuk ruang niat gitu nggih. Belum masuk yang ittiba. Oh, Nggih, ya, nggih. ya. Untuk bingkainya gitu. Baik, dari Indra Malang, Ustaz. Bagaimana menjaga niat agar tetap lurus sampai akhir? Karena kadangkala dalam perjalanan aktivitas niatnya jadi melenceng karena satu hal. Ya, ini memang perlu latihan ya. Saya kira kita semua juga bahkan para sahabat sendiri ada kisah yang saya tidak tahu kebenarannya, tapi ya ini sering jadikan contoh saja mengenai
Rasulullah katanya pernah memberikan sayembara kepada para sahabatnya, siapa yang bisa sholat dengan khusyuk nanti akan dikasih sorban beliau. Kemudian semua sahabat melakukannya dan merasa tidak bisa khusyuk. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan bisa khusyuk, tapi kemudian di akhir sebelum salam dia ingat bahwa nanti saya khusyuk dapat sorban gitu ya. Ini memberikan ilustrasi bahwa orangnya itu seperti itulah. Bahkan para sahabat pun bisa jadi muncul niat-niat yang ya tadi tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Maka tadi itu sebenarnya kita jelaskan mengenai riya atau niat yang ikhlas dan beramal itu adalah kondisi yang idealnya begitu, kondisi ideal yang maksimalnya begitu. Maka riya tadi tidak menghapuskan semuanya, tapi bisa mengurangi pahala. Oleh karena itu memang kita perlu banyak latihan seperti dalam melakukan apa namanya amalan-amalan yang baik, itu berniat dengan baik itu sampai akhir. Kalau Ibnu Rajab membagi niat itu menjadi 3 ya. Sebelum, ketika, dan setelah. Sebelum beramal, niatnya karena Allah. Ketika melakukannya, dalam kondisi apapun, karena Allah. Setelah melakukannya, respon apapun yang diterima juga karena Allah. Nah, itu harus melalui 3 itu yang idealnya begitu, yang sempurnanya begitu. Maka yang kita melatihnya ya selalu punya kesadaran ketika akan beramal bagaimana, ketika beramal bagaimana, sesudah beramal bagaimana. Selalu punya kesadaran bahwa ini adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nggih, Pak. Ini ada beberapa pertanyaan yang agak mirip nadanya nih. Ya, Jadi jadikan satu. bagaimana niat yang double, jadi menggabungkan niat gitu untuk Ibadah. dua ibadah. Misalnya ada beberapa contoh, tapi mungkin nanti contohnya per kasus bisa jadi beda gitu penyikapannya. Misalnya ayamul bid dengan pas hari Kamis gitu. Kasus pendidikan. Ya. Jadi untuk ibadah yang sunnah, ini para ulama, jumhur ulama ya mengatakan boleh untuk satu ibadah dengan lebih dari satu niat. Untuk ibadah yang sunnah, ibadah yang sama boleh diniatkan dengan beberapa niat. Puasa ya hari Kamis misalnya, kita puasa dari pagi sampai maghrib hari Kamis. Boleh diniatkan dengan niat puasa hari Kamis. Pas kebetulan ayamul bid kita juga niat ayamul bid. Misalnya pas waktu itu misalnya hari apa misalnya Arafah misalnya, kita juga bisa niatkan Arafah. Atau bisa contoh yang lain tadi sholat subuh, orang yang sholat 2 rakaat di masuk ke masjid, dia bisa niatkan sholat sunnah setelah wudhu, sholat tahiyat al masjid, sholat taubat misalnya kalau tadi malam dia bermaksiat misalnya, atau sholat hajat sekalian juga bisa. Kalau ibadahnya sunnah, karena sunnah ini tambahan, menyempurnakan, disebut dengan nafilah. Tapi kalau yang wajib ini statusnya kalau kita membahas mengenai mukallaf, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajib ini adalah pengguguran tugas ya. Jadi Allah ngasih beban kepada kita. Kita melakukannya yang wajib itu. Kalau kita melakukannya kita gugur beban kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka yang wajib tidak boleh dicampur niatnya dengan yang lain. Karena dia harus digugurkan dulu nih. Yang menjadi beban kita dari Allah itu harus digugurkan dulu. Jadi kalau orang sholat zuhur misalnya, ya dia harus niat sholat zuhur saja, nggak boleh sholat zuhur plus sholat asar, nggak boleh. Atau orang sholat misalnya puasa yang paling mudah. Puasa membayar hutang. Wajib apa sunnah itu? Itu wajib. Karena kita dulu ketika pas Ramadan tidak bisa melakukannya entah karena sakit, entah karena halangan yang lain. Maka itu menjadi beban yang harus digugurkan. Itu dari Allah, beban kita belum kita gugurkan. Maka ketika puasa yang mengganti puasa qadha, niatnya harus satu puasa qadha, tidak boleh dicampur dengan niat yang lain. Jadi membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Kalau untuk ibadah Ramadan. Yeah. Nggih, jazakallah Ustaz. Ini mungkin yang terakhir agak mirip, ada 2 pertanyaan yang agak mirip nggih. Ini pertanyaan untuk mempertegas pemahaman gitu dan persepsi. Ustadz dari Joko Ardi dan tadi dari satu lagi gitu, hampir sama gitu. Artinya dari penjelasan tadi, maju menjadi caleg atau cakada dengan niat menjalankan tugas dakwah dan dan berniat mendapatkan kehidupan yang lebih baik, itu boleh nih. Ini termasuk pertanyaan yang lain. Kalau baksos tujuannya ya niat karena Allah, tapi juga ingin dapat suara gitu. Yeah. Monggo, Ya itu kalau kita menggolongkan perbuatan tersebut adalah perbuatan ibadah yang ghairu mahdhah,
maka boleh dengan niat sekunder bahkan niat tersier ya. Jadi eh, yang ditanyakan tadi untuk kasih ditanyakan adalah perbuatan-perbuatan yang semuanya adalah ghairu mahdhur. Tidak ada, bukan ritual dan tidak ada cara yang khusus yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka kita boleh berkreasi dan kita boleh mempunyai niat-niat yang lain selama niatnya adalah niat kebaikan. Karena kalau niat tidak baik ya tidak akan ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kalau memang maju untuk caleg atau yang lain niatnya karena Allah dan juga mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi dengan syarat tentunya dengan cara yang baik. Karena dalam Islam ada kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ini sangat penting walaupun ini bukan pembahasannya. Sedikit saya menyampaikan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik tidak menghalalkan semua cara. Jadi cara itu tidak membuat menjadi halal karena perbuatannya halal, tujuannya halal. Tujuan yang baik, yang halal harus dengan cara yang baik dan yang halal juga. Kalau tujuannya baik, caranya halal, tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah alam. Nggih, jazakallah Ustaz Ahmad Dahlan Ya, dan waalaikum. nggih, dan Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tunai menyelenggarakan kajian bersama dari kitab pertama nggih, hadis pertama maksud saya. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakallah pada Ustaz Ahmad Dahlan dan Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan melimpahkan keberkahan buat kita semuanya. Kita cukupkan, mohon maaf sekali karena ini sampai belandang 19 menit, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan. Kita cukupkan Ibu dan Bapak sekalian dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.